Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku berkaitan dengan pendidikan orang tua terhadap anak. Nah, tadi Ustadz Tile telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Kita lanjutkan lebih dalam lagi tausiah kita pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana. Bagaimana anak adalah cerminan orang tua. Selamat mengikuti. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatil iman wal islam wasihah wassalamah wal barakah. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, kami muliakan guru-guru kami al-mukarramah wal mukhtaramah, Bapak Kiai Haji Nur Fadilah, Ustadz Tile, yang mana alhamdulillah udah memberikan ilmunya buat kita semua. Doakan guru-guru kita, termasuk Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustadz Ridho Febri. Doakan guru-guru kita biar panjang umur, sehat afiat, badannya pada segar, duitnya biar pada banyak, ilmunya biar manfaat. Amin ya Rabbal. Yang kami hormati pembawa acara kami Ustadz Sofyan dan jamaah Masjid Al-Ihsan Kemayoran, ibu, bapak, ummahat, bapak-bapak semuanya yang hadir di sini dan semua penonton Damai Indonesiaku dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak punya anak berapa? Ada yang 2, ada yang 3, berarti pada kalah sama orang tua zaman dulu. Tadi Ustadz Tile udah menyampaikan orang tua zaman dulu, ibu-ibu kuat pada punya anak 10, punya kuat 18, termasuk mertua saya itu keturunannya 18 zaman dulu, dan bapak saya yang terakhir nomor 18. Itu zaman dulu, kagak kepikiran takut kekurangan rezeki, kagak kepikiran takut bocah pada kagak makan. Tapi zaman sekarang anak 2 aja, betul apa enggak? Pulang dari sini mau bikin lagi apa agak? Yang udah 2 nambah lagi 2 jadi 4. Namanya rumah tangga yang tadinya 1 tambah 1 enggak kayak matematika. 1 tambah 1 2, ibu-ibu. Tapi kalau rumah tangga matematikanya beda. 1 tambah 1 5. Anaknya 3. Ibu, bapak, kita termasuk fotokopian asli. Kalau pengen lihat diri kita, lihat anak-anak kita. Kalau pengen lihat akhlak kita, lihat anak kita. Kalau pengen lihat sifat kita, lihat anak kita. Kita kalau bercermin, ibu-ibu, muka kita glowing, di kaca glowing apa kagak? Gak ada muka glowing di kaca hitam. Itu mah kacanya burik, ibu ya. Ibu, bapak, yang namanya bercermin pasti sama aja. Maka anak kita itu termasuk cerminan daripada hasil orang tua. Orang tuanya baik, insya Allah anaknya jadi anak baik. Karena anak belum lahir ke dunia, bapak ibu, perutnya udah dilus-lus mulu. Yang lus siapa ibu? Ayahnya. Dari mana? Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, terus dilus-lus. Baca doa, Robbi habli minas solihin, Robbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina. Doa orang tua pengen banget jadiin anak-anak yang soleh sama solehah, betul? Cuman aja kadangkala pengen menjadikan anak kita anak soleh dan solehah, kitanya nggak percaya diri, kitanya lupa. Sebagai orang tua suka lupa, ibu-ibu. Kalau pengen anak jadi pengen soleh-soleha, lihat diri kita dulu. Anak bandel kita omelin,
anak nilainya jelek, kita omelin, benar gak Bu? Padahal lihat dulu siapa orang tuanya. Kalau pengen jadiin anak soleh soleha, pertama ibu bapak, yuk sama-sama cari rezeki yang baik, yang halal, yang thayyib. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Gunyanya, kalau perempuan udah punya tanda-tanda kehamilan, Bu, kalau tanda kehamilan bagaimana? Muntah, mual, dekat lagi, ogah, kan gitu ya Bu ya. Ngelihat laki enek katanya begitu. Ada yang ngelihat laki enek. La ilaha illallah, ada lagi saya punya jamaah katanya kalau lagi hamil pengennya tidur di kolong kasur mulu. Ada aja, ada juga orang kalau lagi ngidam pengennya nyiup ketek laki mulu, ada. Heran banget kalau lagi hamil begitu ya Ibu. Ibu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kalau udah keluar tanda-tanda kehamilan pada seorang wanita, maka perhatikan apa yang masuk kepada dirinya. Makanan dari mana asalnya, baik atau enggak, halal atau enggak, jangan sampai anak kita masuk makanan syubhat dan haram. Karena kata beliau, kalau udah masuk makanan haram, makanan yang syubhat, naudzubillah, anak kita enggak kuat pondasinya. Kalau udah kuat pondasinya, insya Allah Allah sendiri yang menjaga anak kita jadi anak soleh soleha, kuat agamanya, kuat badannya, kuat juga akhlaknya, insya. Yang pertama kalau kita pengen jadiin anak kita anak yang baik, lihat dulu bapak nyari rezeki, betul? Ibu ngapain? Ngabisin, lempengan ngabisin kita ya Bebe ya, lempengan nyari. Makanya bapak-bapak kalau lagi nyari rezeki di luar, ibu-ibu pada sembahyang duha. Ada yang 2 rakaat, ada yang saking pengen cepet kaya 12 rakaat. Seminggu sekali itu juga 12 rakaat. Dia doa sama Allah di dalam salat duha. Allahumma inna duha'a wal baha'a wal jamala wal quwata wal kudrata wal ismata Allahumma ingkana rizki fis samai. Itu doa maksa banget. Kerja dari gelap sampai gelap. Minta sama Allah, ya Allah rezeki kalau di atas turunin kek. Tuh ibu-ibu kalau doa begitu. Ya Allah rezeki kalau ada di bumi keluarin kek, benar gak Bu? Ya Allah rezeki kalau jauh deketin kek, benar gak? Makanya yang pertama kalau pengen mencetak anak soleh dan soleha dari kita sebagai orang tua, yuk sama-sama nyari rezeki yang halal dan barokah. Yang kedua, Nabi udah bilang ibu bapak, birru abaakum tabirukum abnaakum. Kalau pengen anak kita jadi anak soleh soleha, pengen berbakti sama kita yang udah jadi orang tua, cross check diri kita, berbakti gak kita dulu sama orang tua kita. Karena kata Nabi, berbaktilah kamu kepada orang tuamu, niscaya anak-anak yang Allah titip jadi anak-anak yang berbakti. Nah, itu udah hukum yang Allah udah kasih dan Rasul udah wanti-wanti buat kita. Kalau pengen anak jadi baik, dari kitanya mulai. Gimana hubungan kita sama orang tua kita? Kalau dulunya kita ngelawan sama orang tua kita, naudzubillah, keturunannya satunya ada yang ngelawan. Nabi udah bilang, berikan kebaikan kepada orang tua, insya Allah anak kita jadi baik. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, kalau kita menjadi cerminan, kita ngelihat cerminnya bening ya Bu. Kalau ngelihat cerminnya cakep, bersih, bening, ngacanya enak. Tapi kalau kotor, hitam, ngacanya kurang enak. Muka udah didempul, kita bilang kurang. Alis sudah dikereng-kerengin, bibir udah dimerah-merahin. Kalau kata kita ngelihat kacanya kotor aja, jelek aja. Maka orang tua tuh kayak cerminan. Kalau anak kita pengen jadi anak yang baik-baik, jadi anak yang soleh-soleh, cerminannya kudu bagus. Nah, kita sebagai orang tua harus jadi cermin yang bagus, ngasih suri tauladan kepada anak-anak kita. Lihat nasihatnya Luqmanul Hakim yang sudah Allah nisbahkan kepada Al-Quran apa? Ya gulam aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asobak. Kata
Allah di dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim ketika nasehatin anak-anaknya, memberikan suri tauladan kepada anaknya ibu bapak, bilang, ya gulam, ya anakku, kalau udah waktunya sembayang. Nih kadang orang tua zaman sekarang suka nyuruh tapi kagak dilakuin, betul? Bocah udah zuhur, ayolah sembayang. Anak bisa aja nyautin, lah itu bapak masih nonton bola. Lah itu mah masih tiktokan baik, bener gak bu? Jadi Luqmanul Hakim memerintahkan anak tapi dilakuin sama dirinya. Luqmanul Hakim bilang, wahai anakku, kerjain amar ma'ruf nahi mungkar. Sama orang biar baik, sama tetangga biar baik. Anak mau mencontoh, bagaimana saya mau nyontoh, emak berantem mulu sama bapak. Sama tetangga kagak ada negor-negornya. Gimana anak mau nyontoh? Wasbir alama asobak. Anakku, kalau dapat ujian yang besar dari Allah, biar sabar. Ibu-ibu kan banyak banget sabarnya. Sabarnya banyak apa enggak? Banyakan bapak, banyakan ibu. Seri kalau kata saya seri. Kita bilang sama anak-anak kita kalau Allah lagi uji, kasih sabar. Kita orang tua sabar banget. Anak kita bisa nyontoh jadi orang yang sabar. Jadi kalau pengen anak kita jadi anak soleh-solehah, bercermin kepada diri kita, yuk sama-sama perbaiki makanan kita. Perbaiki rezeki yang kita cari, ini baik apa kagak. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Dan yang terakhir kalau kepengen cerminan kita jadi bagus, dari kitanya kudu bagus. Ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Kalau udah mulai dari diri sendiri, insya Allah anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Muawana, silakan duduk kembali. Agak bingung nih naiknya kayaknya. Baik, merupakan jadi evaluasi atau introspeksi bagi diri kita, apa yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana. Apakah kita sudah layak menjadi cermin-cermin bagi anak kita? Apakah kita sudah layak menjadi cermin yang jernih bagi anak-anak kita? Semoga harapan kita semua khususnya orang tua, menjadi cermin-cermin yang jernih bagi anak-anak kita. Nah, yang terpenting adalah kita bagaimana membentuk mental anak-anak, itu yang terpenting, yaitu bagaimana pola asuh. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih luas lagi oleh guru kita Ustadz Ridho Febri. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimoro, tentu sarung kita.